Ari Kang Poto TikTok nih. Alhamdulillah gua bisa ketemuan sama Ari. Jadi dia ini adalah salah satu, gua nggak tahu sih selain lu ada nggak yang juga punya checklist biru di TikTok ya. Mungkin di kalangan artis mah ada, cuma di kalangan tukang foto biasa mungkin masih jarang di Cilegon. Nah, artis dari Cilegon ada? Ada Siapa? Ayu Enstar. Ayu Enstar. Selain Ayu Enstar, Waduh, nggak tahu lagi deh. soalnya gue pernah ngobrol sama Pak Wali Kota. Katanya memang Cilegon ini minim orang yang terkenal. Oh iya. Katanya gitu. Ternyata ada nih. Salah satunya warga Cilegon asli kan? Cilegon Citangkil. Citangkil, Iya. di sebelah mananya? Citangkil Al Khairiyah belakang mall. Belakang Al-Khairiyah persis. Nah, persis banget ya. Bagaimana rasanya menjadi warga Cilegon yang ujug-ujug akunnya bisa verify? Coba ceritain sih. Pertama sih alhamdulillah itu kebanggaan tersendiri ya karena mewakilkan Kota Cilegon dan di pertiktokan biasanya yang centang biru itu di luar kota, paling besar di kota besar kota Jakarta dan kota-kota Jabodetabek lainnya. Tangerang lah ya. Biasanya Ya, cewek. Saya percaya nggak percaya gitu ya. Saya orang Cilegon gitu ya, tukang foto biasa gitu. Ya masih nggak percaya, cuma alhamdulillah aja jadi sorotan juga di kota Cilegon. Dan sedikit cerita, saya lumayan lama sih Om, dari 2018 main TikTok. Oh lama ya. Iya. Itu TikTok tuh viral tuh di PSBB 2020. 2020. 2020-an ya. Iya. Jadi 2018 sudah main TikTok. Sudah main TikTok, cuma 18, 19 itu masih joget-joget nggak jelas Om. Masih si Bowo. Iya, Bowo, saya ngikutin trennya iya. Bowo waktu itu. Oh jadi ketarik karena Bowo. Nah Oke. iya. Terus? Di 2019 saya ngelihat konten orang luar negeri buat tutorial foto ya, behind the scene. Kayaknya belum ada saingannya di Indonesia. Itu bener tuh, di Indonesia tuh belum ada yang buat itu. Akhirnya saya buat. Waktu itu belum ada yang bikin. Belum ada, sedikit banget. Paling kehitung 5 orang. Mungkin 1 2 3 4 5 mungkin ya, sedikit banget saking sedikitnya. Akhirnya saya buat tuh ya, dengan foto-foto yang receh di daerah situ tuh Propelat Bapor tuh ya. Oke. Nah, Ya. kan pasti orang semua tahu ya Ya. Bapor mah. Saya buat di situ dengan foto dengan dandanan biasa aja, dikasih daun-daunan. Akhirnya viral itu Om. Oh, jadi yang viral mah postingan itu dulu sebetulnya. Itu dulu awalnya. Oke, itu berapa viewernya? Dulu itu 10.000 dulu mungkin. Udah ya. bagus banget dulu Udah tuh. bagus banget dulu ya. Udah bagus banget 10.000 viewer ya. Itu udah FYP ya. Ya karena wajar lah, follower dulu masih 100 orang. Oh, itu 100 orang tapi viewer lo 10.000. 10.000 Banyak ya. lah men. Kalau sekarang hari ini follower lo terakhir gua cek sih 1,6 juta ya. Ya, betul. Dengan rata-rata viewer berapa tuh per posting? Rata-rata 100.000. 100.000 per Iya, posting. rata-rata. Gila. Apa sih yang membuat orang suka sama video lo? Lo tahu nggak? Pernah riset nggak? Ya. Karena gua baca dari semua komentar, gua filter komentar terbanyak, ternyata orang lebih suka gua bikin tutorial pose. Oh gitu. Iya. Ya orang yang kayak gua badannya gede, kelihatan kurus. Gimana caranya? Orang ya. yang kurus kelihatan gede misalnya. Jadi gua kasih solusinya biar terlihat lebih langsing gimana. Ya, berarti kayak gue bisa nih ya. Wah, bisa dong. Kalau bicara TikTok tadi, kalau misalnya ngomongin bagaimana lu akhirnya menyematkan nama Kang Poto TikTok? Apa karena memang sebelumnya lu adalah seorang fotografer atau gimana men? Nah, itu pertanyaan yang bagus nih. Jadi 2018 sampai 19 itu namanya masih Ari BP. Oke. Karena waktu itu belum kepikiran buat konten foto ya. BP itu apa? Bahari Purnama, Oke, nama gua panjang. Bambang Pamungkas. bukan apa. Jadi Ari Bahari Purnama nama Iya, panjangnya. Oke. bukan macam-macam. Terus. Akhirnya di pertengahan 2019 karena video saya viral di konten fotografi yang iseng itu, kayaknya asik deh kalau bikin nama yang khas Cilegon banget gitu. Ada Kangnya kayaknya cocok deh gitu. Akang ya? Iya, terus kenapa foto ya karena kayaknya Cilegon Banten itu kebiasaan ngomong F itu jadi P gitu. Oh iya. Jadi biar gampang dikenal Jadi gitu. Poto ya? Iya, Kang Poto gitu. Kang Poto. Oke.
Ya kan dulu sempat viral tuh, aku mah apa tuh gitu ya. Aku mah apa tuh. Cuma Kang foto aja, tapi ternyata Nah, bisa viral. 1,6 juta follower lo. Warga Cilegon ada berapa tuh, men? wah, cuma itu yang saya sayangkan ya. Ternyata di persentase Cilegon, Serang itu cuma mencapai 20-30%. Hah? Padahal kalau 1,6 juta lebih Iya. tuh, penduduk Cilegon cuma ada sekitar 500.000 kan? Makanya itu yang disayangkan. Itu malah sisanya orang Jakarta, orang luar. Oke, yang appreciate sama Eh, video lo berarti malah ya. sampai luar negeri, orang Malaysia, Orang Malaysia ada. Cina, Jepang ya. Itu mah kayaknya udah karena ngelihat si modelnya aja. Iya. Jadi kerennya TikTok itu tahu FYP. Tahu, Nah, ya. yang masuk beranda itu bisa tembus ke luar negeri. Itu Pasti kerennya main tuh ya. TikTok tuh, iya. Jadi, nah gue ngomongin FYP nih men. Ya. Bisa nggak sih ajarin gue nih gitu? Ajarin gue bagaimana sih menjadi seorang TikTokers yang gue kan bermain Instagram dan gue kebetulan maintain sosmed cafe gue ya. Iya, iya, iya. Kayaknya menurut gue lebih mudah menemukan algoritma di Instagram ketimbang TikTok. Karena TikTok itu ya itu tadi dia punya algoritma tertentu sehingga video lu bisa muncul. Ya. Tapi sekalinya muncul pasti meledak tuh. Meledak, meledak. Nah, apa yang pertama kali lu bayangkan sehingga video lu bisa booming sampai sekarang ini? Kita bikin perbedaan dulu deh. Hmm, Contohnya Instagram. hmm, Saya posting 2 konten. hmm. Pertama kontennya diupload di Instagram. Oke. Mentok-mentok 2.000 like dan mentok-mentok 10.000 viewer lah. Maksimal itu ya. Maksimal ya. Kalau di TikTok bisa jutaan itu. Nah, ternyata di TikTok ini tembus FYP. Contohnya viewer 1 juta, like-nya 100.000. Itu bisa banding 1/100 itu. Iya, makanya itu tadi bagaimana lu bisa menembus algoritma TikTok ini? Nah, kuncinya cuma pertama lagu yang lagi trending Hmm. itu lagu aja bisa menembus ke beranda semua orang ya. Syukur-syukur se-Indonesia Oh, karena lagu itu di keywordnya dipakai. dipakai. Oke, terus? Contohnya ya yang bulan kemarin lah yang lagi rame-ramenya lagu Kangen Band, Ya. Pujaan Hati. Hmm. Kita bisa lah pakainya Pujaan Hati. Hmm. Terserah mau kontennya apa aja. Tapi sesuai bakat kita ya. Kalau saya Ya. kan fotografi. Fotografi. Nah, Kalau dia masak ya masak. masa Ya. tetap aja lagunya yang lagi tren. Lagunya lagi tren. Itu salah satu triknya. Iya. Apa namanya selain itu ada nggak? Misalnya originalitas dari kontennya gitu Ya. atau apa? Ada juga ini sih tema yang lagi viral. Oke. Yang ini aja yang gampang deh. Kayak kemarin lagi rame-ramenya orang mudik, lebaran Ya, mudik. ya. Arus mudik. Nah, kita iseng aja coba. Lagi apa namanya? Lagi di Merak lah, lagi macet-macetnya orang mudik. Ternyata ada yang orang bawa motor di belakangnya ada Ada tulisan-tulisan boneka ya kan ya. Tulisannya kalau nggak Ya. salah yang lagi viral tuh moga tahun depan bawa ayang. Iya. Dia bawa boneka dulu tahun Nah, ini. boneka dulu. Gitu doang bisa viral itu, Om. Iya bener. Nah. Gimana? Apa namanya? Mungkin lo sekarang pribadi sudah lupa kan karena sudah bermain TikTok dari 2018 ya. Iya, Hari ini pun lo posting asal-asalan bisa tetap rame. bisa tetap rame karena udah punya follower. Udah punya follower. Iya. Nah, verify itu diajuin apa lo dapat sendiri? Itu sebenarnya sedikit bocoran itu komunitas. Oke. Ya, jadi kalau kita udah follower itu bisa capai 100.000 lebih, Hmm, kita kalau hoki-hokian, saya termasuk orang hoki nih ya, hmm. itu dapat inbox langsung dari Instagramnya TikTok official. Oke. Jadi saya diajak ikut komunitas. Hmm, Di situ kita ikutin, ternyata setelah gabung kita diajak ikut challenge, diajak ikut lomba-lomba. Dikira itu saya cuma ikutan biasa, ternyata kita Lagi lagi diuji. Lagi diuji. Oke. Itu Semak- berapa lama prosesnya, Semakin men? kita aktif, semakin kita lebih cepat dapat verified. Oke. Lu dapat ini nggak bingkisan nggak dari TikTok? Apa? Dapat bingkisan nggak? Kalau gua lihat di video yang FVP tuh kan ada dapat apa gitu. Pernah nggak dikasih gituan? Pernah. Apa dapat apa, men? Itu pengalaman saya yang pernah itu TikTok bekerja sama dengan Lazada. Mm-mm. Jadi saya suruh ngendorsin produk dari Lazada dan saya dapat barangnya. Oke. Waktu itu peralatan kamera karena hobi saya kamera. Wih, mantap rezeki Iya, ya. lighting segala.
Banyak dapatnya bukan satu. Banyak dong. Oke. Karena untuk mengiklankan. Oke. Itu challenge dari TikTok itu memang untuk orang tertentu aja. Yang sudah masuk komunitas yang udah tertentu ya. Gimana cara ikut komunitasnya? Waduh, kalau itu sih kembali lagi tuh hoki-hokian beneran tuh. Nggak bisa kita misalkan punya orang dalam nih, misalkan kenalan nih. Masa ada orang dalamnya men? TikTok ini ada orang dalamnya? Enggak, maksudnya misalkan si Om nih ya, orang baru lah. Saya termasuknya orang dalam nih, udah masuk komunitas. Oh iya. Jadi gue mau masuk komunitas juga dong biar verified gitu. Wah ternyata tuh susah. Iya, jadi kita harus capai dulu 100.000 follower syaratnya. Baru bisa masuk komunitas. Gitu. Ini nyampe 100.000-nya kapan ya? Kalau kita ikut yang apa? Saling support. Itu dulu YouTube. Nambahnya 1.000 kali berapa sampai 100.000? Banyak banget. Aduh, sebenarnya itu bisa ini kok. Bisa apa? Bisa cepet. Bisa cepat. Saya aja dalam hitungan sebulan sampai 3 bulan bisa 100.000 bisa. 100.000. 100.000 bisa. Oke. Kalau ngomongin TikTok, ada yang sampai tergila-gila nggak sama video lo? Ada sih. Ada yang sampai nyamperin lo. Ya kayak gue termasuk orang yang mencari lo karena TikTok lo men. Dan awalnya gue nggak temenan di TikTok sama lo ya jelas lah ya. Nggak mungkin lo temenan sama gue di TikTok. Iya juga. Tapi video lo keluar di gue gitu. Dan gue liat ini kayaknya Cilegon nih. Oh verify. Kadang nggak percaya gitu ya. Iya. Iya, kadang di konten saya juga banyak sih orang Cilegon yang bermunculan. Loh orang Cilegon pada ada yang centang ternyata katanya. Kan nggak percaya nih katanya. Nah kalau mungkin gue akan mewakili suara hati netizen ya. Iya. Bagaimana sih kehidupan seorang yang verify checklist biru ini? Apakah ada perbedaan sebelum lo verify sama setelah lo verify? Ada perbedaan nggak men? Ada dong. Apa tuh bedanya? Kalau untuk nambah follower sih udah wajar lah namanya ini ya, surplus ya. Agak dekat lagi mic-nya. Ya. Nah, yang mungkin yang bikin beda sama ketika saya masih user biasa yang belum verified, itu lebih ngaruhnya ke Instagram sebenarnya Om. Oke, Instagram lo langsung meroket itu ya? Jadi tersalurkan follower dari TikTok itu pindah ke Instagram, itu salah satu pengaruhnya. Kedua, DM di Instagram saya itu yang dulu isinya cuma minta cowok-cowok, sekarang ada cewek-cewek. Bukan. Kan tahu ya, gue dulu tukang foto biasa ya. Dulu isinya, Kang foto prewed, foto wedding berapa. Iya. Semenjak verified sekarang isinya, Kak bisa endorse ini enggak, endorse ini enggak. Aduh. Berarti rezeki endorse nih masuk ya? Nah, itu pengaruh verified yang utama. Apa yang membuat mereka tertarik sama lu untuk mengiklankan produk mereka kepada lu? Apakah lebih cepat mengenalkan produknya atau konten lu memang bagus? Kalau yang dituju mereka sih rata-rata kepengen produk dia tuh FYP. Oke. Viral. Kalau masalah laku enggaknya itu belakangan. Yang penting viral dulu videonya. Saja ya. Iya. Oke. Ini gue pengen bacain berita nih men. Oke. Dari ini dari cerdasbelanja.id. Jadi ini ada 7 konten kreator TikTok terkaya di dunia. Ini bahkan sampai 70 M setahun. 70 miliar dia setahun. Banyak banget. Halal ya. Halal lah. Nggak tahu juga. Ya. Kalau dia jualan bagian tubuhnya kan kita nggak tahu. Ya. Halal apa enggak. Ya. Salah satunya adalah Zeking, kemudian ini ada Edison Rae Esterling. Kalau Zeking terkenal banget, saya tahu itu. Zeking ya, dia niat banget sih. Iya. Gokil itu. Trik kamera tapi dibikin jadi sulap gitu ya? Iya, sulap trik kamera. Ini si Edison ini berhasil meraih 70,4 miliar berkat 54,1 juta followernya. Gila. Gara-gara make up doang ini dia tutorial make up. Di bawahnya ada Charlie D'Amelio. Ini tahun 2019 dia namanya melesat semenjak diundang Jimmy Fallon. Minum em. Ini Yuzu. Yuzu tea ya. Yuzu tea. Waduh kayaknya seger nih. Namanya melesat diundang di Paris Fashion Week.
Terus kemudian ada Dixie D'Amilo, dia fashion juga. Lauren Gray mampu bekerja dengan dia single. Nah, jadi di antara ada serangkaian TikTokers yang gua rangkum barusan, mayoritas itu cewek. Ya. Makanya gua tuh termasuk yang kagum sama lu cowok, orang Cilegon dan sederhana sekali, baik. Maksud gue yang nggak ngartis banget. Ternyata pas udah ketemu ya. Biasa aja, tampilan juga nggak keren-keren amat, sendalan gini ya. Ya kalau keren, mungkin kata cewek lu keren. Itu juga kalau puja nggak tahu juga ya. Iya. Kalau ngomongin konten kreator yang barusan gue sebutin, men, bisa sampai punya MM-an. Ada nggak target lo ke sana? Untuk target sekarang sih, gue cita-citanya nggak banyak-banyak sih, 5M lah. Wah, banyak. 5M banyak. Target tahun ini ya mungkin nggak kecapai segitu, mungkin target tahun ini 2 juta lah. 2 juta, 2 juta follower. 2 juta follower Iya. ya. 400.000 lagi. Jadi kita itu harus punya target, Om. Nggak terlalu banyak. Iya. Gua buka Yuzunya juga deh. Oke. Karena ini konten nyantai, jadi boleh rokok juga. Boleh ya. Boleh minum, boleh ngerokok, bebas. Nah, sekarang saya tanya balik nih. Apa tuh? Om tertarik main TikTok gak? Gue udah main. Oh, udah main? Udah main gua. Waduh, apa nih kontennya? Nggak ada sih kontennya, postingan keseharian aja. Yang pengen gue posting. Berapa follower sekarang? Dikit follower bini gue yang banyak. Oh, bini gitu. gue kayaknya 10 ribuan deh. 10.000 kalau Karena nggak apa itu, salah. make up tak? Dia posting berita. Berita-berita yang lagi viral diposting. Kemarin yang Nisa Sabian diduga jadi pelakor. Nah itu kayak gitu-gitu. Nah, itu salah satunya, salah satu cepat cari follower. Nggak harus kita sibuk goyang, nggak sibuk kita apa ya, nyanyi, kita foto-foto. Nggak sibuk ketat-ketatan ya. Ya, kita bisa apa ya namanya ya, video reaction. Oh iya. Video reaction, betul. Iya, kalau Zamannya di YouTube kayak gitu iya, ya. video reaction. Kalau review bagus nggak? Bagus. Nah, untuk kultur masyarakat Cilegon, kira-kira yang memungkinkan apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dieksplor, kira-kira untuk kultur masyarakat Cilegon. Lo kan warga sini nih, tahu kan? Dan kan belum banyak nih TikTokers kan? Ya, Of course ya, kalau selebgram mungkin ada. Tapi kalau Ada. TikTokers, ada lagi nggak sih, men? Gue mau nanya, ditakut gue salah. Yang lo kenal, selain lo ada nggak? waduh, siapa ya? Mungkin guru saya kali ya. Ah, gue dulu siapa? Maksudnya lebih tepatnya senior fotografer. Siapa? Ada Fikri, Oke. orang Palas itu ya. Orang Palas, Ah, Dia TikTok juga? Iya, jadi sebenarnya saya itu ngikutin gayanya dia dulu main TikTok itu. Oke. Dia yang pertama buat TikTok behind the scene fotografi. Karena dia viral 100.000 juga. Saya yang kepanasan itu. Oh. Tapi dia verify? Belum, karena dia nggak terlalu aktif. Oke. Iya. Oke. Karena di situ saya kepanasan kan, masa saya nggak bisa sih kan. Akhirnya saya coba juga bikin. Wah, ternyata gampang ya cari itu viewer. Kata lu gampang. Gue bikin ini apa namanya, nge-shoot resep, lagi bikin minuman, lagi bikin makanan. Ya. Nggak FYP. Itu sebenarnya bisa. Saya juga pernah itu buat apa namanya, tutorial video sinematik cara memasak, Ya. atau cara bikin kopi lah yang paling Ya, simpel. video sinematik ya, bikin Nah, kopi. cuma pakai HP doang. Bisa itu? Bisa. Ya Itu karena lo udah rame followernya. Kalau lo bikin terus postingnya di akun gua belum tentu jalan loh. Jalan nggak? bisa kalau pakai HP yang kameranya bagus ya. Enggak, videonya lo kirim ke gua Oh. posting pakai akun gua gitu. Bisa rame itu? Bisa. Oke, berarti kualitas Kualitas video dulu. ngaruh ya? Iya. Orang follower kecil ternyata dia ngangkat pakai iPhone merekamnya. Ces. Bagus. Langsung itu ya. Karena enak dilihat. Oke. Lebih ke ini sih, kualitas video sih.
Kualitas video. Tapi kayak CCTV rekaman apa burem tetap aja rame men. Ya mungkin itu Fenomena. fenomena. Oke. Fenomena yang terjadi. Oke, itu kalau di jurnalistik ada juga tuh. Jadi memang apa namanya? Momentumnya bagus, gambarnya burem juga pasti rame ya. Ya betul. Ada nggak idola TikTokers idola lo yang jadi apa namanya panutan? Kayak gue kayak bikinnya kayak gini nih gitu. Ada nggak? Ada sih. Siapa? Wah saya lupa lagi. Gimana? Itu ada itu fotografer negara negara Korea. Fotografer tapi ya tetap ya. Iya. Negara Korea apa negara Jepang ya? Jepang kayaknya Jepang. Dia foto apa? Dia buat karya foto cuma pakai HP, Akhirnya dia edit cuma pakai PixArt aplikasi HP. Oke. Iya, dia bisa yang asalnya cuma ada di depan rumah, diubah backgroundnya bisa ada di pemandangan yang indah kayak gitu. Oh, tapi ada tutorial ya? Wah gila itu ya. Cuma caranya gitu doang 1M setiap videonya. 1 M 1 juta ya? 1 juta dan followernya udah 5 juta ke atas. Gila. Wah, kacau sih. Makanya orang pada suka karena pakai HP, nggak usah mahal-mahal. ribet. Iya nggak ribet. Karena dia menjual harapan. Harapan, iya. Orang bisa berharap bisa kayak dia gitu kan. Kalau terlalu jauh mungkin nggak kejangkau juga kan. Iya. Makanya saya kurang respect sama TikTokers yang selalu ngonten nih gue pakai kamera yang harganya 50 juta. Siapa yang mau niru gitu ya? Duitnya dari mana gitu. Iya benar. Nanti yang ngomen kita duitnya dari mana? Konten lu juga yang rame yang pakai handphone, Bro. Pakai handphone Pakai iya, handphone iya. karena orang ya ada harapan di situ. Oh, Iya. bisa nih gua kayak gini Bisa, gitu. bisa. Terutama kan dipakai buat selfie sendiri kali ya. Gua pernah tuh karena waktu itu nggak bawa HP. Waktu itu ceritanya mau nonton tuh sama cewek tuh. Kayaknya lumayan nih pakai HP lah bikin ini gaya-gayaan di atas eskalator. Sekarang 10 juta penonton Om. Gara-gara begitu doang. Iya. Itu yang komen sebagian besar orang Cilegon. Pada tahu itu CCM. Padahal itu. Iya. Nah, untuk masa depan, bukan masa depan ya, progres. Ya. Jadi TikTokers tuh ada progres, ada prospeknya nggak? Prospek bukan progres, sorry. Prospek dari sisi bisnis. Apakah kemudian lo akan mengembangkan usaha lo menjadi serius lagi, menjadikan sebuah usaha dan lo beralih dari fotografer ke konten kreator secara signifikan di TikTok misalnya? Betul lah. Karena saya awalnya TikTok buat iseng-isengan doang ya, iseng-isengan aja buat alay-alayan dulu sampai saya diledekin alay banget main TikTok. Akhirnya kan sekarang semenjak endorse masuk, akhirnya saya berpikir mungkin kedepannya saya butuh manajer. Ya karena saya sendiri nge-handle DM sebanyaknya orang minta endorse itu nggak kepegang. Mungkin nanti ada yang ngurus medsos saya gitu. Omset lo berapa sih men? Kalau ditarik semua itu endorsan? Enggak, gue penasaran aja. Mungkin paling murahnya 3 juta ya. Sebulan? Iya, paling murahnya. Lo pernah dapat pencapaian tertinggi dari endorse berapa? 10 juta. 10 juta Ya, per bulan. Itu paling gede. Udah nikah belum sih lo men? Belum. Belum ya? Umur berapa umur? 27. 27. Ya, ada rencana TikTok ini akan terus lo jalankan atau lo mencoba transisi ke media sosial yang lain? IG misalnya, Facebook misalnya. Yang belum kesampaian tuh YouTube sih. Oh YouTube. Ya lo kan tadi cerita sama gua di bawah ya tadi kalau lo pernah punya YouTube. Fit Project Cilegon. Fit Project Cilegon. Itu kenapa malah YouTube ini kan padahal udah ada AdSense. Ada AdSense ya kata lo. Kenapa nggak lo jalanin? Apa lebih mudah di TikTok? Dulu kita main YouTube itu 3 apa bahasanya ya? 3 tim. 3 tim. Orang. 3 orang. 3 orang ya. Oke. Ada yang tugasnya kameramen, ada yang tugasnya editor. Kalau saya sebagai ini aja apa namanya? Produser atau enggak saya sutradara atau yang nyediain fasilitas. Jadi yang lain cuma kerja aja. Itu seminggu parah itu. Cuma dapat 1-2 konten doang. Karena proses editornya juga lama, Om. Emang kalau TikTok tiap hari lo bikin? Iya dong, wajib. Oh. Iya. Kalau nggak bikin ngaruh? Kalau nggak bikin ngaruh. Itu ngaruh ke traffic follower atau juga kalau saya sehari 2 hari nggak ngupload konten
pernah paling pahitnya langsung ambles itu, follower berkurang 100-200 Kok itu. ngurang sih bro followernya? Followernya ngurang. Iya itu bener itu. Bener tuh. Itu bikin saya trauma itu. Jadi lu akhirnya tiap hari. Tiap hari. Nah YouTube harus tiap hari juga nggak? YouTube nggak harus tiap hari. Kayak gua nih kan, gua YouTube nih. Nggak harus tiap hari kan? Nggak harus. Oke. Ya minimal seminggu setoran sekali gitu. Karena ini gue suka-suka gue aja nih, gue tapi seminggu sekali. Ya seminggu sekali. Seminggu sekali, harinya sama. Nah kalau misalnya TikTok, lu kalau tiap hari otomatis kepala lu terkuras dong bro. Karena kan konten lu kan mikir banget itu. Nah, Nggak salah-salah kan? Itu yang bikin bedanya TikToker sama YouTuber itu. TikTokers itu gimana caranya satu hari misalkan moto model nih. Oh, lo belah kontennya. Gua bikin 2-3 konten. Cukup ya, cuma Ya, paling banyak 3 menit soalnya. Ngebekal 3 konten lumayan lah. Cukup, bisa istirahat. Bisa buat besok kalau besok kerja gitu. Kerja di mana? Oh, di itu Krakatau Posko. Oh, di Posko ya, di Posko Iya. ya. Dan orang bos lu tahu nggak kalau lu artis TikTok? Awalnya saya diam-diam sih. Nggak tahu juga sih. Malu gitu kalau ketahuan TikTokan gitu. Akhirnya makin kesini karena Dibolehin? videonya banyak yang viral ya ada yang tahu. Dibolehin nggak lu TikTokan di pabrik? Ya kalau di pabrik nggak boleh, ada aturannya dilarang foto-foto. Kan kalau di luar negeri tuh yang Iya. rame yang di pabrik kan. Iya. Bikin apa? Smelting baja, bikin crafting besi. Iya itu aduh ngeri juga sih sebenarnya konten kayak gitu ya. Bisa dipecat saya. Jadi lu selain kerja di fotografi, Iya. lu di Posko Di juga. Posko juga. Kira-kira gue tanya nih, gue nanya aja. Oh. Kalau lu nggak di Posko, lu tetap bisa hidup nggak dengan menjadi konten kreator TikTok dan fotografer? Bisa Om. Bisa ya? Bisa. Kalau konten kreator TikTok aja, bisa hidup nggak? Bisa. Bisa hidup ya, Bisa. karena ceban lu dapat. Tapi dengan bekal kita punya follower. Oh iya. Oh. Yang nggak ada dalam posisi lu sekarang ini, bisa ya, bisa Sekarang hidup bisa. ya. Selama TikToknya nggak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa, Kalau nggak TikToknya kebanet. kenapa-napa, iya. Takutnya TikTok kayak Friendster kan kita nggak tahu. Soalnya yang punya TikTok kan udah ngelepas saham ya, Iya. udah cuti dia. Ini kalau apa namanya fotografer, menjadi seorang fotografer adalah mimpi lo, atau memang lo sekali lagi cuman hobi dan ikut-ikutan aja awalnya? Awalnya hobi sih. Hobi ya? Hobi dari lulus sekolah, iseng-iseng moto. Akhirnya diajak ke komunitas. Ada komunitas chip. Oh chip, apa tuh? Iya, Cilegon Independent Photographer. Oh, Nah, itu orang Cilegon semua itu. ada berapa anggotanya? Sekarang capai 50 kayaknya. Oh, Kurang 50. lebih 50 orang ya. Rata-rata usia lo? Apa ada yang senior, udah sepuh? Seniornya rata-rata udah vakum karena nikah. Oh. Kalau Seniornya usia berapa? di atas 30. Oh di atas 30. Iya. Di bawah 50.